Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan Yesus dan damai sejahteranya selalu bersama dengan kita semua. Pagi ini saya mengajak bapak ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi untuk kembali kita nikmati hari yang baru dan mengucap syukur atas segala karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Dan saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami pagi hari yang indah ini, kembali kami datang padamu mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami akan mengawali langkah kami dengan menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan memberi kami dan mengisi bejana hidup kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti akan firman-Mu. Kami mau serahkan seluruh doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-21. Yang demikian. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini sehingga ketika kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Tuhan sanggup memenuhi hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai bangsa asing di tengah-tengah kehidupan orang-orang Mesir, tentu Israel harus meninggalkan Mesir dengan tidak akan membawa apa-apa. Itu biasanya yang terjadi seperti itu. Namun cara Tuhan berbeda. Cara Tuhan adalah Tuhan akan melunakkan hati orang Mesir, Raja Mesir, penguasa Mesir, sehingga ketika Israel keluar dari tempat itu mereka tidak keluar dengan tangan hampa. Tetapi mereka dipenuhi segala kebutuhan mereka. Saudara-saudara, menarik di sini. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk tidak melepaskan Israel, lalu Tuhan menghadirkan segala mujizat supaya orang Mesir mengakui tentang Allahnya Israel, sampai akhirnya Tuhan pun juga melunakkan hati orang Mesir untuk kemudian mereka memberikan segala sesuatu pembekalan ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir. Perjalanan mereka cukup panjang dan cukup jauh sekali melalui padang gurun, yang bisa saja banyak orang akan mati kelaparan. Karena itu Tuhan tidak membiarkan seperti itu. Ketika Israel akan keluar dan dibebaskan menjadi orang yang merdeka, tetapi kebutuhan jasmani mereka pun dipenuhi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan juga mau supaya Israel dipenuhi kebutuhan jasmaninya. Lalu ketika mereka datang beribadah di gunung Tuhan, mereka pun bersuka cita. Karena apa yang mereka yakini di dalam nama Tuhan Allah Israel, Allah nenek moyang mereka, Allah selalu berbuat sesuatu yang terbaik. Sehingga ketika mereka beribadah ke gunung Tuhan, mereka tidak ibadah dengan perut kosong, dengan segala sesuatu, kelaparan dan sebagainya. Karena itulah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh Israel. Karena itu Tuhan selalu memenuhi. Nah, saudara-saudara, dari cerita tadi, dari kisah perjalanan Israel tadi, di ayat yang pembacaan kita hari ini, bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita di tahun 2024. Karena sekalipun perjalanan kita mungkin akan melelahkan, perjalanan kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan, tapi yang namanya kebutuhan selalu Tuhan penuhi tepat pada waktunya. Hal yang sama pun terjadi dalam kehidupan orang Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka keluar dengan tidak tangan hampa, tapi mereka dipenuhi, mereka membawa perbekalan yang diberikan oleh orang Mesir. Itu artinya Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita semua diajak untuk menghayati bahwa firman Tuhan itu benar. Di hari yang mungkin saja kita sudah berada di hari kelima ini, kita harus dipersiapkan dan mempersiapkan diri untuk menyambut segala tantangan hidup kita ke depan. Yang kita yakini, kita tidak seorang diri, tapi bersama Tuhan. Lalu Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu saudaraku, selamat bekerja. Teruslah yakin di dalam perjalanan kita di tahun 2024. Karena Tuhan pasti akan berbuat sesuatu yang terbaik buat saudara,
Bapak Ibu, anak-anak, dan kita semua yang menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan padamu karena hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk keluarga Penatua Greni Silahoy dan keluarga Bapak Gerard Ferdinandus. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk saudara Nikita Stefani Pikau 5. Tuhan memberkati akan pertambahan usia saudara-saudara kami. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, sektor pelayanan 5. Kami berdoa untuk Ibu Leni Patiata, Ibu Darmila Benjamin, Bapak Paul Leonardo Nanlohi, Bapak Yosef Ligiok, Bapak Franz Tumbol, Ibu Rosmina Sembiring, Bapak Charles Tenlima, Saudara Cliff Lekahena, dan Saudara Andre Talahatu. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi ini dalam proses pemulihan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, vikaris. Tuhan berkati pelayanan saudara-saudara kami, karya kerja mereka, dan selalu Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati pelayan firman dan sakramen. Biarlah semuanya dipenuhi dan diberkati oleh Tuhan dimanapun akan hamba-hamba Tuhan melayani di tengah-tengah kehidupan dan tantangan, bahkan dalam keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di pagi hari ini yang kami naikkan semua di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.